Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungannya. Nah, kali ini kita akan belajar atau akan mempelajari tentang peta pikiran. Nah, dalam peta pikiran ini teman-teman akan belajar tentang apa sih pengertian dari peta pikiran, apa sih langkah-langkah untuk membuat peta pikiran, terus apa manfaatnya kita belajar membuat peta pikiran. Nah, info untuk lebih jelasnya teman-teman tonton videonya sampai beres ya teman-teman. Oke. Nah, dari pengertiannya sendiri, peta pikiran itu ialah metode yang memaksimalkan potensi manusia dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan secara bersamaan atau secara simultan. Nah, itu pengertian yang pertama. Terus ada pengertian yang kedua. Di sini saya mengambil pengertiannya yang gampang-gampang aja ya teman-teman ya, biar teman-temannya nggak pusing. Nah, untuk pengertian yang kedua, metode dengan menggunakan kaidah adik simba. Wah, apa itu adik simba? Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat pertanyaan menggunakan kaidah adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau metode dengan menggunakan adik simba itu bisa dikenal dengan sebagai 5W1H ya teman-teman ya. Di sini saya akan jelaskan dulu sedikit saja dari pengertiannya. Itu metode yang memaksimalkan potensi manusia dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan secara bersamaan. Jadi, jika teman-teman mempelajari peta pikiran, setidaknya teman-teman itu pertama akan memaksimalkan kemampuan atau kemampuan otak teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan mempermudah sekali menemukan gagasan, lalu akan mudah sekali menemukan konsep, lalu merangsang kekreativitasan teman-teman dalam mengingat. Nah, karena apa? Karena peta pikiran itu teman-teman intinya itu harus menulis dulu inti-intinya ditulis ya. Nanti teman-teman hafalkan itu inti-intinya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman masih pusing juga nanti teman-teman belajar lagi atau nonton video yang sebelumnya. Kalau menggunakan metode adik simba, teman-teman, nah yang paling gampang itu menggunakan metode adik simba, yaitu apa, di mana. Misalkan kalau peta pikiran itu harus tidak terlepas dari metode adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Misalkan kayak gini. Apa yang terjadi dengan Soekarno saat peristiwa proklamasi? Nah, lalu di mana tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan? Lalu kapan waktunya dibacakan proklamasi kemerdekaan? Lalu siapa yang membacakan? Lalu mengapa dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Lalu bagaimana? Nah, di sini bagaimana cara membacakannya, boleh, atau bagaimana pendapat teman-teman tentang peristiwa proklamasi, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu ya. Ini sedikit saja dari pengertiannya saja. Oke, nanti kita belajar ke contoh-contohnya juga ya teman-teman. Nah, setelah dari pengertiannya, lalu kita akan mencari. Nah, kali ini itu akan ada langkah-langkah dalam membuat peta pikiran teman-teman. Nah, langkah-langkah saat kita belajar untuk membuat peta pikiran. Kalau teman-teman sudah bisa, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan langkah-langkah ini gitu ya, karena langsung saja. Nah, ya teman-teman masih belum paham tentang langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tentukan tema yang dibuat. Nah, tema di sini ialah tema cerita dari cerita yang teman baca. Misalkan ceritanya itu tentang proklamasi kemerdekaan, nah tentang Soekarno, Hatta.
Nah, teman-teman dari cerita tersebut tentukan temanya dalam sebuah ceritanya atau tema yang akan dibuatkan ke dalam sebuah peta pikiran. Nah, misalkan kita membuatnya tentang tema proklamasi ya teman-teman. Teman-teman buat tema proklamasi. Nah, setelah teman-teman buat tema proklamasi, teman-teman menggunakan huruf kapital dalam penulisannya, yaitu huruf kapital itu yaitu huruf besar. Nah, teman-teman biasanya huruf kapital itu boleh di awal seperti ini atau semuanya besar semua juga nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya paham. Nah, teman-teman kalau teman-teman tidak menggunakan huruf kapital juga tidak apa-apa, karena dalam membuat peta pikiran itu nggak cuman huruf kapital saja, tapi teman-teman biasakan juga memiliki berbagai macam warna dalam ballpoint atau pulpen, dimana nanti dari tema tersebut, ini tema ya, nah misalkan ini warna biru tentang proklamasi, nah ada garis merah, ini misalkan ini garis kuning, ini garis hijau dan lain-lain, nah dimana garis-garis ini mewakili poin-poin yang temen tulis. Nah misalkan dari garisnya juga lalu ada gambar kotak, ini segitiga atau ini lingkaran untuk mempermudah. Misalkan segitiga itu gunung, lingkaran itu bola, kotak itu misalkan rumah juga nggak apa-apa. Misalkan kotak Laksamana Maida, nah, dari proklamasi itu dibacakannya itu di rumah Laksamana Maida kayak gitu, bebas kok. Nah di sana kalau kenapa kita harus menggunakan berbagai macam warna dan bentuk? Nah karena kalau kita membuat peta pikiran, intinya itu agar mempermudah teman-teman dalam menemukan konsep. Nah mungkin untuk saat ini teman-teman masih pusing, masih kebingungan bagaimana cara membuat peta pikiran. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, jika teman-teman terus asa, insya Allah teman-teman akan mudah banget dalam membuat peta pikiran. Karena apa? Saya pun dulu seperti itu teman-teman. Jadi nggak butuh waktu cepat, jadi mungkin ada prosesnya juga dalam membuat peta pikirannya teman-teman ya. Nah, dimana selanjutnya ialah tulis poin yang mudah diingat. Jangan ditulis semuanya kayak rangkuman itu kan semuanya ya teman-teman ya, cuman mindahin aja kebanyakan. Nah biasakan tulis poin yang mudah diingatnya. Misalkan ini kotak atau rumah Laksamana Maida, ini kan proklamasi, misalkan tulisannya adalah proklamasi, ini Laksamana Maida atau rumah Laksamana Maida. Terus Pegangsaan Timur. Nah, terus apalagi teman-teman, misalkan yang membacakannya itu adalah Soekarno Hatta dan lain-lain. Jadi setelah teman-teman tulis poin-poinnya, dimana poin-poinnya itu teman-teman ada langkah-langkahnya juga. Nah teman-teman yang pertama boleh teman-teman di kertas itu tulis ke bawah poin-poinnya semua, misalkan Laksamana Maida, Pegangsaan Timur, lalu dibacakan teks proklamasi, itu seperti itu gak apa-apa. Tapi diusahakan kalau membuat peta pikiran teman-teman itu harus ada bercabang kayak gini, nanti ada akan seperti akar-akar lah nanti teman-teman. Nah Laksamana Maida itu siapa, misalkan garis lagi, ternyata Laksamana Maida adalah tentara Jepang atau orang Jepang. Jalan Pegangsaan Timur itu di mana, misalkan di Jakarta. Nah, Soekarno Hatta yang ternyata yang membacakan itu cuman Soekarno saja, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biasakan untuk membuat peta pikiran, belajar dari sekarang gitu. Ingat, kalau membuat peta pikiran tidak ditulis semuanya, cuman tulis yang penting-pentingnya saja. Itu pun yang teman-teman mudah diingat ya. Nah setelah itu langkah yang keempat adalah tulisan dapat dibaca. Nah,
Nah, ingat, percuma jika teman-teman itu sudah pandai, udah menulis semuanya, tapi tulisannya pun nggak dibaca, nggak bisa dibaca sama teman-teman sendiri. Jangankan sama orang lain, sama yang menulisnya pun nggak tahu itu artinya apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ya, oke. Nah, seperti itu saja untuk langkah-langkahnya. Untuk kedepannya teman-teman belajar buat sendiri atau tonton video-video yang selanjutnya nanti saya akan membuat tentang peta pikiran dari sebuah cerita. Nah, di sini untuk peta pikiran saya hanya menuliskan 2 saja manfaat dalam membuat peta pikiran. Yang pertama itu menjelaskan gagasan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena pertama teman-teman sudah tulis inti-intinya atau poin-poinnya dengan bahasa yang teman-teman mudah dipahami. Nah, seperti itu. Yang kedua, merangsang teman-teman untuk berkreativitas. Karena kalau teman-teman membuat peta pikiran, teman-teman itu akan menumbuhkan kekreativitasan teman-teman dalam mencari atau sebuah gagasan atau makna dari sebuah cerita gitu. Nanti teman-teman sudah tulis, teman-teman bisa simpan peta pikirannya di buku seperti itu. Nanti teman-teman juga belajar menggunakan beberapa warna dalam ballpoint, bentuk juga, macam-macam garis dan sebagainya. Untuk apa? Membantu teman-teman mengkreativitaskan dalam membuat peta pikiran atau mind mapping. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang contoh dalam membuat peta pikiran ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencari sebuah peta pikiran dari bacaan yang ada di depan. Oke, di sini jika teman-teman masih belum tahu, nah belum jelas, nanti di sini saya akan bacakan bacaannya ya. Judulnya ialah Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Selain Surabaya, beberapa kota besar lainnya juga turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Ambarawa. Ambarawa adalah kota di Jawa Tengah yang terletak antara kota Semarang dan Magelang. Awal mula pertempuran di Ambarawa adalah sekutu yang tidak menepati janji sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR geram. Salah satu isi perjanjian yang sudah disepakati oleh sekutu boleh menempati pasukannya di Magelang untuk mengurus para tahanan dengan jumlah terbatas. Akan tetapi, sekutu melanggar perjanjian, menambah jumlah pasukannya dan mempersenjatai para tahanan. Hal tersebut memancing kemarahan TKR sehingga perang tidak dapat dielakkan. Saat perang berlangsung, pimpinan TKR dari Purwokerto bertemu Letnan Kolonel Isdiman gugur dan harus digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Di tangan Kolonel Sudirman, dengan teknik gelar supit urang, rakyat Ambarawa dapat mengepung dan mengusir pihak sekutu untuk mengenang kemenangan tersebut dan didirikan monumen Palagan Ambarawa. Nah, dari teks yang sudah saya bacakan tadi, kita bisa mencari informasi penting atau poin-poin penting dalam cerita tersebut, di mana informasinya teman-teman boleh tuliskan ke bawah seperti ini, misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana teman-teman untuk yang lebih gampangnya, teman-teman kalau ceritanya masih pendek ya, cari bisa menggunakan kaidah adik simba. Apa misalkan apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya perang Ambarawa, lalu di mana terjadinya perang Ambarawa, misalkan seperti itu. Lalu ada lagi kapan Jenderal Sudirman melakukan taktik supit urang, misalkan.
Seperti teman-teman ada tanda tanya, dan di mana, bagaimana, ini mengapa, lalu siapa, dan lain-lain. Itu teknik yang pertama, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan kaidah adik simba. Terus ada lagi teman-teman bisa menggunakan kayak seperti ini, misalkan perang, contoh ya, ini kaidah teknik yang kedua, perang Ambarawa. Nah, di mana teman-teman boleh pakai garis yang kayak gini juga nggak apa-apa. Ambarawa, misalkan di sininya teman-teman tulisnya Jawa Tengah, itu nggak apa-apa. Terus di Jawa Tengah, lalu apalagi misalkan yang sekutu tidak tepat janji. Terus tuh apalagi di sini yang ketiga, yang keempat. Nah, dari poin-poin ini, dari cabang ini, teman-teman bisa lagi dibuat lagi cabang kayak gini. Nah, kayak gini misalkan. Nah, itu juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting teman-teman bisa dalam yang penting teman-teman paham dalam membuat peta pikiran, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian dan penjelasannya. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi, dan kedepannya kita akan membuat contoh peta pikiran dari sebuah cerita. Nah, kali ini kita belajarnya kan cuman sedikit saja tentang belajar peta pikiran, mengenal ya, itu saja ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.